Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi MI Khairiyah Mansuriyah kelas 6A, pada hari ini hari Senin tanggal 19 Oktober 2020. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula seluruh orang tua, wali murid juga encing babe di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini kita masih belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Silakan dibuka bukunya. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Bahwa sumber energi kita yang terbesar di bumi ini adalah matahari. Matahari dapat dijadikan sumber energi pengganti atau sumber energi alternatif. Jadi, untuk meringankan beban listrik yang ada di rumah, maka gunakanlah sumber energi alternatif pengganti PLN. Di antaranya, salah satu adalah energi surya atau energi matahari. Energi matahari dapat dijadikan energi cahaya, yaitu energi panas berubah menjadi energi cahaya. Bisa juga berubah energi dari matahari berubah menjadi energi gerak, kipas angin, kulkas, ya, semuanya dari energi matahari, pengganti PLN. Dengan demikian, maka biaya PLN akan lebih ringan, baik penggunaan PLN maupun biaya pembayaran listrik, jadi ringan tiap bulannya, ya. Nah, itu adalah manfaat penggunaan sumber energi surya. Nah, silakan kamu baca, ya. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya Matahari di Asia Tenggara. Baik, setelah kalian membaca, ya, ada energi, inilah di era globalisasi, dan bagaimana cara energi matahari itu bekerja. Inilah yang disebut dengan panel surya yang disimpan di atap rumah, di atas gedung-gedung tinggi. Ya, mereka menggunakan tenaga surya, cahaya matahari, ya, sebagai panas matahari. Lalu panas matahari disimpan, ya, disimpan yang disebut dengan controller, ya, penyimpan sumber energi matahari. Nah, dari sini disimpan. Nah, setelah disimpan, dikirim ke berbagai alat-alat yang menggunakan energi listrik, kulkas, mesin cuci, TV, lampu, dan sebagainya. Ya. Berapa lama kekuatannya tergantung simpanan cahaya matahari. Kalau sinar mataharinya lama, ya, bisa 1 minggu, 2 minggu, maka penyimpanan cahaya matahari semakin banyak. Kalau sudah habis, ya, maka tunggu matahari muncul kembali, ya, istilah kata dicas lagi, ya. Inilah yang disebut dengan panel surya. Oleh karena itu, inilah manfaat dari panel surya. Cara kerja panel surya.
panel surya adalah suatu komponen yang dapat digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip yang disebut dengan efek fotovoltaik. Energi listrik yang diproduksi biasanya akan digunakan untuk kebutuhan listrik dan ada yang disimpan terlebih dahulu dengan baterai. Cara kerja sistem panel bertetang tenaga matahari ini tetap dapat berjalan meski keadaan sore, malam hari maupun hujan sekalipun karena menggunakan bantuan baterai tersebut. Ada kabel yang masuk ke panel listrik rumah. Karena panel surya terintegrasi ke panel listrik rumah, otomatis ketika ada konsumsi listrik dan barang elektronik, misalnya TV, AC, maka tenaga listrik diambil dari panel surya dulu. Kalau suplai dari panel surya nggak cukup, baru yang diambil dari listrik atau PLN. Cara kerjanya paralel dengan listrik PLN. Jika suplai dari panel surya melebihi konsumsi listrik, tagihan listrik bisa dijual kembali ke PLN. Kamu lihat di halaman 101 ya. Manfaat energi surya, jika hal ini diterapkan di berbagai instansi ya, baik pabrik ya, perindustrian hingga rumah tangga, maka dapat menghemat pengeluaran dan dana yang tersimpan pun bisa dialokasikan untuk keperluan yang lain ya. Energi alternatif. Beberapa jenis buah-buahan, umbi-umbian, kotoran hewan, matahari, arus listrik sebagai sumber energi ya, yaitu energi listrik. Coba kamu praktekkan pada halaman 102, hasilnya di foto ya, bisa lihat di YouTube untuk membantu bagaimana cara bekerjanya dan cara membuat energi alternatif ya, baik itu dari kentang maupun dari buah melon ya. Carilah teman 3 orang untuk berkelompok membuat energi alternatif ya. Selamat mencoba ya. Nah, demikianlah pertemuan pada hari ini. Selamat dipraktekkan ya. Hasilnya dikirim. Mudah-mudahan dan insya Allah Bapak yakin kamu bisa ya. Yang penting mau berusaha. Yang penting mau berusaha, tidak putus asa. Demikianlah pertemuan pada hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.